Halo semuanya. Hai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Benar. Senyum lagi lah. Oke, syukurlah kalian boleh datang ke sekolah ya hari ini. Berarti kita sebelum memulai pembelajaran ada baiknya berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoanya dan disiapkan ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agama dan doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kayaknya ada satu. Siapa? Dilta ya. Yang lainnya hadir semua ya? Oke. Baiklah, jika kalian hadir semua, terima kasih karena sebagai seorang siswa tentu saja ini adalah kesempatan kalian setiap harinya mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru ya. Nah, apalagi tema-tema yang kita bahas biasanya dalam proses pembelajaran itu tentu punya manfaat. Ibu selalu berpesan seperti ini sama kalian, sama kelas lain juga sama. Misalkan Ibu memberikan kepada kalian 100 hal yang menurut kalian sebenarnya baik, tetapi kalian bisa mendapatkan 10 dari 100, itu adalah juga proses pembelajaran kan? Nah, berarti bermanfaat untuk kalian sebagai peserta didik. Begitu juga dan Ibu. Ibu setiap hari bertemu kalian, misalnya sebagai peserta didik juga bermanfaat lah untuk Ibu mendapatkan hal-hal baru. Seperti bagaimana sih karakternya Adako, bagaimana sih karakternya Alia, itu menjadi pembelajaran untuk Ibu. Jadi Ibu harapkan bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin yang sudah kalian lewati sebagai peserta didik, tapi juga nanti ke depannya kalian tetap bisa belajar lebih baik lagi. Oke, materi sebelumnya apa? Apa? Permasalahan sosial hari. Ya, pelajaran sosiologi, memang pelajaran sosiologi kita, tapi materi sebelumnya adalah permasalahan sosial. Ada apa aja di permasalahan sosial kemarin yang sudah dibahas? Hah? Kemiskinan, kriminalitas, itu udah dibahas ya kemarin? Oke, kalau sudah dibahas, hari ini Ibu akan memberikan kalian materi yang berikutnya. Nah, ini pasti akrab banget sih sama kalian, yaitu kenakalan remaja. Tuh, bukan remaja jompo ya. Ada yang remaja jompo nggak di sini? Siapa? Hah? Dandi? Siapa yang remaja jompo? Oke, Ibu juga dulu sama kok, remaja jompo juga. Capek, dikit-dikit capek kan? Dikit-dikit capek. Apalagi kalau ada PR matematika, PR bahasa Inggris kan? PR sosiologi juga capek ya? Sering dikasih PR ya? Ngeluh lah, boleh. Kalian boleh ngeluh. Nah, artinya kita hari ini membahas tentang kenakalan remaja, tapi bukan masalah remaja jompo, tapi remaja jomblo. Iya, remaja jomblo, bukan ya? Oke, hari ini kita temanya adalah tentang cyberbullying. Udah pernah dengar cyberbullying? Udah pernah? Hari ini kan dengar kan? Iya, benar. Hari ini dengar. Kalau sebelumnya belum dengar, hari ini dengar kan? Jangan tegang, senyum dong. Kita kan masih proses belajar ini. Ibu juga belajar dari kalian ya, banyak hal loh yang Ibu pelajari. Nah ini dia tujuan pembelajaran kita. Jadi Ibu harapkan nanti lewat materi kenakalan remaja, kan kalian remaja kan, bukan orang tua kan? Ya. Tapi pemikirannya boleh nggak kalau udah dewasa? Boleh. Mantap. Nah, dari sini kalian bisa menganalisis penyebab masalahnya. Kemudian kalian tahu apa sih masalah-masalah kenakalan remaja yang ada di sekitar kalian. Kemudian upaya mencegah permasalahan sosial kenakalan remaja, salah satunya itulah cyberbullying. Kan bahaya nggak cyberbullying yang pernah kalian dengar sebelumnya? Ada yang mau cerita mungkin kalian tentang cyberbullying, mungkin pernah mengalami atau pernah menjadi pelaku? Siapa yang jadi pelaku? Rizky, jangan ya Ki ya. Ya enggak katanya. Enggak. Siapa lagi yang mau jadi pelakunya? Ziko juga mau jadi pelaku, enggak kan? Enggak ya, jangan ya. Nah, jadi korban menyakitkan, jadi pelaku juga bukan sesuatu yang baik. Nah,
dari sini ibu berharapnya nanti sikap kalian terhadap sesama itu menjadi lebih baik. Karena kita mempelajari ini tentu saja adalah dengan rasa ingin tahu dan kalian ingin mendapatkan pembelajaran dan motivasi ya. Untuk 11 IPS 4. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini adalah kenakalan remaja. Tentu saja ini dilakukan oleh remaja. Apa aja sih kenakalan remaja itu? Nah, ini dia. Ini faktor penyebab. Kalau contoh-contohnya kenakalan remaja ada yang tahu? Tawuran. Apa lagi? Cyberbullying tadi ya, itu juga termasuk. Kemudian apa lagi? Oh, pulang malam. Pulang malam, pelecehan itu sudah masuk kriminalitas loh, itu bahaya ya. Ya. Jadi benar, pergaulan bebas ya itu namanya ya. Tapi kalau pulang malam itu kan konteksnya kalian ngapain dulu, ya kan? Kita harus punya pikiran positif kan? Nah, siapa tahu ngerjakan tugasnya sampai ngelembur, ya kan Yun? Seperti itu. Ya, ini ada beberapa faktor penyebab kenakalan remaja. Pertama, krisis identitas. Kedua, kontrol diri yang lemah. Ketiga, kemudian ada faktor yang berikutnya. Yang berikutnya? Ya. Kalau faktor internal itu artinya apa? Dalam diri. Kalau eksternal? Iya, betul sekali. Berarti ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kita ini sama. Ibu pernah remaja, ibu tahu rasanya bagaimana ada mengalami krisis identitas, kontrol diri, kemudian bagaimana faktor keluarga, faktor lingkungan, pengaruh budaya asing itu mempengaruhi. Itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Oke, Alia. Salah satu contoh krisis identitas. Ada yang mau jawab? Ya, ibu lemparkan dulu sama teman-teman. Contoh krisis identitas. Ayo. Boleh, silahkan. Steven. Oh, belum. Besok tadi. Oh, besok. Besok katanya Alia, gimana dong? Ada yang lain? Nah, coba Bang. Nah? Apa? Lebih kencang suaranya, lebih besar. Ya, lebih kencang. Lebih kencang lagi. Oke, contoh krisis identitas itu berarti krisis identitas ini adalah kita tidak bisa menemukan diri saya ini apa sih? Saya ini maunya jadi apa sih? Seperti itu. Seperti kalau misalnya sekarang kalian sudah kelas 2 kan, tapi kalian tidak tahu kalian itu sebenarnya pengen jadi apa, kalian ingin seperti apa. Nah, kalian tuh masih dalam masa yang bingung dengan diri kalian sendiri. Nah, bagaimana bisa mengatasi krisis identitas ini? Ada yang mau jawab? Bagaimana cara kita mengatasi krisis identitas diri? Hah? Percaya diri. Wih, mantap. Steven, percaya diri nggak sama diri kamu? Mantap. Itulah yang harus kita tanamkan ya, percaya diri. Itu ya untuk krisis identitas. Baik, ada pertanyaan gimana Alia? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kemudian ini tadi bentuk-bentuk yang kalian sebutkan, ada tawuran, pergaulan bebas. Nah, kemudian cyberbullying. Tawuran, ada yang pernah ikut tawuran? Perang sarung. Kayaknya Ziko terus lah yang jadi korbannya. Kan, bully kan. Ziko sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Oh, udah biasa. Nah, itu nanti akan kita bahas ya gimana konteksnya Ziko merasa biasa aja. Tapi ada satu sisi misalnya kalau orang yang dikatain itu nggak siap kan? Ada kan? Tapi Ziko santai aja kan? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian pergaulan bebas. Itu yang kayak gimana sih pergaulan bebas? Apa Ziko? Minum minuman keras, merokok. Ya ketahuan deh ngerokok juga katanya kan. Apalagi kalau di sekolah ada peraturannya kan? Iya, berarti sebenarnya ngerokok tidak boleh di sekolah. Kalau di rumah? Boleh. Bukan boleh ya, tapi lebih ke konteksnya kalau ibu kan nggak mampu ngawasin kalian misalnya. Bapak ibu guru nggak mampu kan ngawasin. Tapi perlu kalian pahami seperti merokok itu di usia dini itu ibu nggak akan bahas biologisnya ya. Misal untuk kesehatan kayaknya bukan ranah ibu dan sepertinya ini kan badan saya kata kalian misalnya. Tapi ibu lebih ke ketika kita secara ekonomi itu kita adalah seorang pelajar.
kita apa-apa minta sama. Nah, ibu cuma nyampaikan itu ya, jangan diambil negatifnya. Ibu cuma berpesan, oh itu loh ternyata maksud ibu menyampaikan bagaimana kalau rokok, kalau minuman alkohol, boleh? Apa kata Bang Haji Roma Irama? Iya, minuman keras. Tapi kalau yang suka ganjur biasanya pasti ada minum ya. Ibu tahu nih, Theo kah? Iya, itu udah tahu ibu tuh, kayak gitu-gitu. Tapi jangan sampai itu merusak pikiran kalian, memabukkan, kan itu yang berbahaya kan? Nah, melukai orang lain, nah seperti itu. Oke, untuk pergaulan bebas kita batasi pembahasannya di situ, tapi kalian paham kan bagaimana? Oke, lanjut ke cyberbullying. Nah, itu dari gambarnya aja kasihan ya, sedih kan? Enggak sedih. Siapa yang enggak sedih tadi? Itu ya. Nah, ini udah kita bahas. Nah, coba dari kelihatan nggak itu? Kalian tentu tidak asing dengan media sosial. Yang punya Instagram? Semua. Yang punya Facebook? Oh, lumayan lah ya. Yang punya Twitter? Nah, Twitter agak sepi ya. Yang punya TikTok? Oh, ini. Oh. Berarti yang terbanyak adalah Nah, berdasarkan fakta, ibu lupa ya nyantumkan platform yang paling banyak itu. Tapi di sini jelas ya, itu yang paling banyak dari kelihatan ya situ? Dari sosial media. Nah, apa aja sosial media itu tadi? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, betul. Banyak banget. Termasuk apa? Aplikasi hijau itu apa? Iya, Pak Ibu nggak tahu ya, ya ampun. Ya, termasuk WhatsApp kan? WhatsApp men. Pokoknya lewat WhatsApp juga bener. Nanti kawannya lagi upload foto. Woi, gitunya. Kayak mana? Gimana kalian komen sama kawan biasanya? Alay gitu kan? Apaan tuh? Nanti ibu posting foto kayak gini. Apaan? Iya, Pak. Aduh, untung seperti Ziko tadi katakan, ada beberapa orang yang tidak mudah sakit hati. Tapi kita mampu nggak sih nyelamin perasaan orang? Oh, mampu, weh. Nih cowok idaman nih yang jawab mampu nih kan? Iya nggak? Biasanya kan cewek-cewek kan pengennya dipahami kan? Iya bener kan? Nah, jadi dia mampu kan untuk menyelami, oh gimana sih dia? Nah, mantap, keren. Jadi itu ya untuk cyberbullying, sosial media, apalagi itu. Intinya bahwa dari sosial media itulah biasanya orang melakukan hal-hal yang apa ya, seperti tidak ada batasannya kan? Tapi jangan sampai ya kalian jadi pelakunya ya. Nggak, bener. Oh kalem ya, kalem. Anak IPS 4 kalem semua. Jadi kesimpulannya ini apa? Dari infografis yang Ibu tampilkan berarti bisa disimpulkan bahwa iya, cyberbullying banyak dilakukan melalui platform sosial media. Seperti itu ya. Mencaci maki dalam komentar. Mencaci maki dalam komentar, kata hari-hari bersuara loh teman-teman. Yes, bener lagi dia komentar kan? Mencaci maki gitu ya. Nah, coba kalian lihat komentar-komentarnya itu. Ada yang bisa bacakan mungkin, karena mungkin ada yang di belakang sana nggak kelihatan. Yogi kelihatan nggak Yogi? Enggak kah? Nah, Aldo. Ya, terus yang paling kejam lagi coba. Kayak dada nenek-nenek katanya. Yang ngomong punya nenek enggak ya? Kan? Enggak. Kalau kalian lalu ibu pengen kalian lebih fokus ke apa yang dilakukan oleh korban. Misalnya ini Mbak Yuni Sarah ini korban kan? Mbak ya. Nah, coba kalian baca apa yang hal positif yang enggak nampak. Coba siapa yang kelihatan? Tuh, Richard, baca Chat. Agak kencang suaranya Chat, biar itu. Pakai toa masjid, pinjam dulu yuk. Yang kayaknya ini, kamu boleh baca yang itu. Lebih kencang ya suaranya.
Oh. Yang ini. Tata, ayo cat. Enggak kelihatan kah? Ayo, siapa? Siapa yang mau? Aldo, baca do. Kelihatan dong Bu, kan memang sudah memasuki 46 tahun dari saya dan saya tampil apa adanya kok Bu, gak dimudah-mudahin dan gak dipakai satu kamar biar gak kelihatan kalau berikut saya santai banget dengan hidup saya, malah ibu yang kurang santai dietnya gini. Nah, apa nilai positif yang bisa kalian ambil dari komentar ini? Korban, sebagai korban bullying kan, cyberbullying kan? Apa? Ayo. Apa Maria? Percaya diri. Betul? Nah, sip. Setuju kan kalian? I'm good, aku cantik, aku ganteng, aku baik. Kan kayak gitu kan? Aku bisa kok menjadi diri aku. Kalian tuh harus menjadi orang yang seperti itu, kan? Makanya di sini pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Yunisara ini adalah bagaimana dia percaya diri, gitu kan? Nah, kalian juga harus seperti itu, mencontoh orang-orang yang punya percaya diri. Toh juga sebenarnya konsepnya seperti ini ya. Dia percaya diri, tapi dia juga memang tidak melakukan hal yang aneh kan? Dari situ kan nggak aneh kan dia? Nah, kemudian kita lihat lagi nih kasusnya. Tuh, wow. Anak siapa itu? Anak Ayu Ting Ting. Kalau anak artis ya tahu ya. Siapa namanya? Bilqis. Ini kan juga salah satu anak yang dibully kan. Nah, lihatlah komentar-komentarnya. Tapi kembali lagi, satu lagi yang ibu ingin ambilkan poin. Kalau tadi dari Mbak Yunisara itu, apa pesannya tadi? Kalian harus percaya diri. Yang kedua, kalian lihat apa yang terjadi di sini? Oh, nggak nampak ya. Itu dikatain iblis kan, tapi apa yang terjadi di sini? Coba lihat komen. I love you nak, semangat sekolahnya. Maaf bunda nggak nganter ya, karena ada shoot pagi ini. Love you. Berarti itu ada penguatan dari, iya dari orang tua, dari orang-orang terdekat, orang terbaik. Keren kan? Kalau kita pikirkan kayaknya, ya ampun anak kecil loh dikata-katain kan? Hah? Dikasih motivasi ya. Toh dia juga belum tentu baca sebenarnya, tapi kan kita dapat pelajaran kan dari sini. Nah, stop the hate. Nah, ini masalah bullying ya. Udah kita bahas tadi. Nah, nih kita fokus ke cyberbullyingnya. Ini tindakan yang dilakukan melalui apa tadi tuh Hari? Sosial media. Tadi Hari bilang apa? Perilaku yang seperti apa tadi? Mencaci maki. Apalagi mengejek kan? Nah, itu ya. Nah, ini adalah dampaknya. Coba dilihat dulu. Parah atau tidaknya semua tergantung intensitas emosi yang dialami seseorang akibat bullying tersebut. Lagi ya, iya kan Ziko benar? Ziko lagi katanya. Ya, sebenarnya ini adalah menggambarkan bagaimana kekuatan dalam dirimu kan? Benar? Kekuatan dalam dirimu. Jadi kalian harus semangat, kalian punya motivasi dari dalam diri kalian. Itu lebih penting daripada di luaran biasanya. Kalau kita punya identitas diri yang kuat. Nah, ayo, siapakah yang sering melakukan ini? Ayo coba dilihat. Ayo, siapa yang mau baca itu? Biar kawan yang di belakang kelihatan. Aldo lagi ke korbannya nih. Do, jadi intinya apa Do? Kasih tahu. Humor kerap dijadikan tameng untuk seorang yang melakukan tindakan bullying atau cyberbullying. Jangan sampai menjadi hakim atas perilaku seseorang. Jangan merasa paling benar dan jangan memanfaatkan media sosial sebagai wadah cyberbullying. Oke, sindir menyindir. Terus ini katanya bercanda kan? Sering kan kita mengatasnamakan bercanda itu adalah sering. Ya. Bercandanya berlebihan. Nah, bercandanya berlebihan. Nggak sadar kan kita jadi pelaku? Rizky pernah sadar menjadi pelaku? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah sadar. Nggak pernah melakukan. Oh, nggak pernah sadar. Kata Sula nggak pernah sadar loh.
Nggak pernah sadar. Nggak ya. Oke. Nggak kan, janganlah. Sadarlah kita kalau kita misalnya humornya terlalu berlebihan, dikurangi gitu. Dasar kok. Kalau kebun binatang udah keluar, nah, kan bahaya kan? Coba kalian sebut kebun bunga. Pasti malah jatuh nanti harga diri dia orang yang kalian nggak suka tuh. Misalnya mawar kau tuh misalnya kayak gitu kan, aduh. Kan yang cowok dikatain mawar biasanya lempeng kan jadinya kan. Jadi ayu. Jadi ayu pula nanti kan. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah yang kita bahas hari ini terkait dengan cyberbullying. Nah, sebelum kita masuk ke nonton bioskop bersama. Wow. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oh, ada Alia. Silahkan Alia. Salah satu contohnya kan ada di Bilqis, Uh-uh. yang dimana faktor eksternal itu dari keluarga. Jika keluarga tersebut malah berdampak buruk atau memberikan kesan buruk kepada sang anak, apa yang harusnya dilakukan? Oh, pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau dari keluarga, kasih tepuk tangan lah dulu ya, bener pula tuh. Ini semangat kayaknya anak-anak ini ya, membahas tentang keluarga. Ada yang mau memberikan gambaran atau jawaban? Mungkin? Nah, Matius mau beri? Nah, ada? Ayo, siapa? Sebelum Ibu menjawab pertanyaan Alia, mungkin kalian juga pernah mengalami hal tersebut, bagaimana konteksnya menjadi seorang remaja yang di dalam lingkungan eksternalnya itu keluarga sebagai orang terdekatnya, itu justru yang melakukan cyberbullying atau melakukan bullying. Nah, bagaimana itu? Ada yang mau memberikan tanggapan? Silahkan, dengan senang hati. Lebih kencang ya Bang ya suaranya? Oke. Karena keluarga di sini itu memberikan dampak yang buruk bagi si korban ini atau si anak remaja yang tadi anak ini, mungkin cara paling baik untuk menanggapinya tuh ada dengan si remaja ini bisa dengan cara mencurahkan hati atau perasaannya kepada orang lain, Ya. ataupun bisa juga dengan curhat lah. Oh, intinya kita bisa berbagi dengan orang lain seperti itu ya? Wah, positif sekali. Kira-kira mudah untuk dipercayai, dan dapat memberikan kita solusi. Ya, seperti itu aja dari jawaban saya. Ya, tepuk tangan dong. Ibu berikan feedback. Menurut kalian bagaimana jawabannya? Bagus? Bagus Rahma? Bagus Steven? Good. Jadi setuju ya? Intinya secara teoritis Ibu akan mengatakan benar. Itu adalah hal yang sangat benar. Kita harus punya juga selain keluarga kan kita punya teman. Kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial? Karena kita membutuhkan. Nah itu dia. Kita kembali ke konsep awal kita mempelajari sosiologi. Kenapa kita membutuhkan orang lain? Karena kita memang tidak mampu mengatasi segala hal itu dengan sendiri. Seperti itu. Jadi betul yang dikatakan tadi bahwa kita itu bisa mencurahkan isi hati kita. Bagaimana kita menemukan orang yang tepat itu kan juga berproses ya. Memang tidak mudah. Yang namanya kalau itu dengan keluarga, dan Ibu juga tidak bisa terlalu dalam menjelaskan karena biasanya konsepnya itu kalau kita bermasalah dengan keluarga itu agak panjang, berbelit-belit kan. Kasusnya itu ya Alia ya. Misalnya, misalnya Ibu secara teoritisnya akan mengatakan kamu bisa curhat, tapi kita nggak tahu faktor-faktor kiri kanannya lagi, kan? Mungkin ada. Nah, jadi memang betul kalau kamu adalah seorang remaja, seorang pelajar, kamu bisa datang ke guru. Nah, kalau gurunya kayak Ibu, bolehlah kalian curhatkan? Boleh lah ya. Nah, boleh kalian bercerita misalnya kepada Ibu. Tidak semua orang di tempat kita bercerita itu memberikan solusi, tidak semua. Tapi motivasi pasti ada. Nah, solusi itu biasanya belum tentu ada. Karena masalah kita itu kan beragam ya. Kadang orang tidak mampu memberi kita solusi, tapi kita bisa mencurahkan isi hati. Oke, ada lagi pertanyaan? Hah? Oh, merasakan sendiri? Wis. Aduh ya ampun, kasihan sekali kamu. Tapi nggak apa-apa, Ibu tahu kalau kamu itu masih semangat karena kamu masih aktif belajar kan?
Nah, kita ikut kegiatan, kita aktif sekolah, seperti itu kan juga salah satu sebagai bentuk bahwa kita masih peduli pada diri. Nah, iya betul. Sayang kan sama diri kalian? Sayang nggak? Sayang kak, Dedek sayang sama dirimu? Sayang kan? Sayang kan sama diri kalian masing-masing ya? Ya, kalau kalian tidak sayang pada diri kalian, mungkin kalian tidak akan duduk di sini. Oke, kita baiklah, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Minggu lalu Ibu sudah membagikan kelompok kalian secara berdiferensiasi, maksudnya ada cewek, ada cowok, dan Ibu tahu bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok. Jadi Ibu sudah membagikan kemarin, jadi Ibu akan memperjelas saja ya. Dan kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya. Yang pertama kelompok 1, Alfani, Dandi, Reva, M. Rizky, Yogi Nirwanda, Vini Amelia. Silahkan membentuk tim kalian. Silahkan posisinya. Kemudian kelompok 2, Maria Berti, Mateus Indri, Rizky Adako, Sula Kartia, Syahrul Ramadan, M. Hairul. Kelompok 3, Yunisa, Hari, Juandri, Putri Giovanni, Urbanus Ando, Al-Fatir Muhammad. Kelompok 4, Steven Juan, Rahma Aulia, Kevin Raziko, Dedek Nirda, Theo. Kelompok 5, Aldo, Richard, Dea, Alia, Petrus, dan Muhammad Oktaviandri. Silahkan dibuat kelompoknya. Yuk, semangat. Go, go, go. Bisa, yuk. Begini kah posisi kalian? Aman? Bisa? Oke, Ibu hitung ya, 1 sampai 3. 1, 2, 2,5, 2,5. Oke, sudah ya? Sip? Ibu putar videonya ya. Nanti akan ada Ibu bagikan pertanyaan ke kalian. Jadi waktu kalian mengamati video ini, kalian analisis itu ada masalah apa yang terjadi, kemudian dampak yang terjadi ke korban, kemudian upaya yang dilakukan. Itu yang akan kita lihat dari video ini ya. Oke, dah bagus enggak pesannya? Kalian dari melihat video itu, apa sih yang terpikir dalam benak kalian kenapa orang sampai berani melakukan cyberbullying? Hah? Karena? Iri, ya, iri salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika pelaku itu dia tidak melihat dampak terhadap orang itu, iya enggak? Misalnya ibu dibully oleh Ziko misalnya. Misalnya ibu dibully, tapi Zikonya nggak tahu ibu tuh sampai depresi, ibu sampai melihat senjata tajam dan berharap ingin mengakhiri hidup. Dia nggak tahu stres seorang korban itu nggak tahu karena semuanya dilakukan lewat media. Ya, betul sekali. Oke, baiklah. Setelah kita nonton video, tentu saja ibu tidak akan membiarkan kalian tenang.
Karena Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu dalam diskusi. Jadi ini nanti kalian tulis nama kelompok. Di sini ada petunjuknya. Dari petunjuk ini sudah jelas bahwa Ibu minta kalian menganalisa video yang ada tadi setelah kita saksikan lewat beberapa pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Kalian tuliskan jawabannya, kemudian nanti setelah selesai berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian satu persatu. Seperti itu ya. Siap? Baiklah. Kemudian jangan lupa siapkan nama kelompok kalian yang paling keren menurut kalian. Nah, misalnya kelompok cendol dawet. Terserah kalian memberi nama apa. Misalnya manusia itu nyambung ya. Nah, boleh kalian kasih kelompok itu ya. Boleh, bebas ya. Jadi nanti ketika presentasi kalian perkenalkan kami dari kelompok. Kemudian namanya jangan lupa ya. Oke, silahkan. Oke, kita tidak punya banyak waktu, artinya kalian menganalisa itu dalam waktu kurang lebih 20 menit ya. Bisa ya? Bang, kasih mereka yang paling belakang. Sudah dapat semua kan? Oke, silahkan kalian kerjakan tugasnya ya. Ibu tunggu, kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan kepada Ibu. Suaranya dikondisikan ya. Meskipun kalian diskusi, tapi usahakan kalian kelompok apa nih? Astaga. Apa? Itu bukan Majal. Majau Squad. Majau orang Majau semua nih. Dia seorang. Kalian kelompok berapa sih? Kelompok 2. Ada tanya jawab. Apa nama kelompok kalian? Pikirkan dulu ya, baik-baik. Kalian kelompok apa namanya? Majau Jaya. Majau Jaya. Ada tulisan. Ya, benar. Majau Jaya. Kelompok berapa tadi kalian ya? Kelompok 4. Oke. Nanti dah ada nih Bu. Tinggal Ibu salin. Nanti sambil Ibu muter-muter lagi. Ini kelompok apa namanya? Kelompok apa nih? Dekat hidup. Apa ini? Kelompok apa? Ini nama kelompok atau nama gitu? Nama kalian satu-satu. Nama kelompoknya boleh kalian bebas nulis di mana. Ayo, silahkan. Yuk bisa yuk. Nama kelompok kalian. Kelompok berapa tadi? Buaya hidup. Buaya hidup. Apa buaya hidup? Ibu tunggu nih kalau mau ganti nih buaya darat kek gitu. Buaya hidup. Oh, buaya. Ini kelompok berapa kalian? 5. Nah, apa nama kelompok kalian? Kelompok apa? Full senyum. Full senyum. Bagus. Oh, bener ya, Ibu tunggu loh. Full senyum ya. Ibu tunggu. Bisa. Kontak Ibu ya nanti, siapa tahu Ibu jauh kan? Nggak ada masuk kah? Ada saya hidup.
Mereka full senyum. Kalian apa? Full galau kah? Oh, lah. Emang ada laba-laba pink? Penemuan baru. Laba-laba pink. Kayaknya penggemar Blackpink nih. Kelompok berapa sih kalian kemarin? Satu. Oke, silahkan dikerjakannya. Kalian kembangkan semua yang kalian dapatkan tadi ya. Oke, Ibu, enggak lama loh waktu kita. Yuk, silahkan dikerjakan. Udah dapat jawabannya kan? Dikembangkan maksudnya, bukan dapat jawabannya. Kalian boleh pakai kata-kata kalian sendiri. Kalian tambahkan, siapa tahu pernah punya pengalaman misalnya ngelihat kawan apa. Boleh kalian ngapa sih kalian tidak suka kelahi? Oh gitu kan? Udah liar Bu nama kelompoknya Bu. Apa? Udah liar. Kuda liar. Nggak apa yang mereka laba-laba pink. Udah liar. Kuda liar. Harus ada makna nih, nggak apa kuda liar coba. Anjir, apa maknanya di sana? Apa? Terinspirasi dari Upan. Susu kuda liar. Ayo, ayo diskusi sama-sama. Hah? Yakin nih kuda liar nih? Yakin. Oke, yakin. Nah, Kak, misalnya kalian punya pengalaman atau cerita teman kalian atau mungkin pernah lihat di contoh gitu, boleh kalian sharingkan gitu, Kak. Benar, serius. Ahum. Dari kuncian udah berat. Dia suka membeli aku. Oke. Dia Bu ke saya. Dia suka beli dikit. Ya namanya kalau bully itu kan kalau sama kawan sendiri, kalau kita tahu isi hatinya, ibaratnya kita udah kenal banget sih, itu jadi candaan kan memang. Baik Bu, membantu dia keluar dari kerugian. Dikerjakan, semangat. Salinnya. Kan? Bukan gitu. Kurang Bu, kelompok kamu cuma 5 L. Oh iya kak. Kan Kevin udah keluar nah. Ya udahlah, kalian paling sedikit ya. Kalian minoritas ya. Ada nilai kamu? Ada lah, ibu kan nanti laporannya tetap. Nanti lah tanya Bu Penny ya nanti ya. Nanti kalian kembangkan ya. Hah? Ganti nama. Kalian ini ngurus nama ya dari tadi. Kerjakan itu. Apa namanya? Enggak sama. Tapi nanti jawaban kalian itu kan bervariasi. Bahasa kalian kan berbeda. Apa? Back. Cemas. Back, cemas. Kode. Iya. Yuk bisa. Nanti aktif ya kalian menjelaskan, kalian tanya jawab. Kalian sambil sedikit mencantumkan lelucon juga enggak apa-apa, bisa diskusi. Ya, kayak Ibu ngajar tadi, Bang. Enggak serius-serius benar kita. Kami dari kelompok itu. Back. Misalnya dari back cemas kode. Yes gitu. Hei, kamu kenapa tidur? Jangan tidur, nanti kamu kemasukan kamera. Udah kah kalian? Bukan gitu, jadi gini. Kamu berpikir kah? Nanti misalnya kalian punya pengalaman apa, boleh kalian sharingkan ya. Misalnya jangan hanya terpaku kalian ngerjakan, oh ini analisisnya seperti itu. Boleh kalian misalnya punya pengalaman kawan gitu, boleh kalian ceritakan. Oke, sip. Jadi nanti pas kalian maju, apa sih nama kelompok kalian? Buaya Hidup. Kami dari Buaya Hidup gitu ya, pokoknya semangat gitu kalian ya. Ada kesulitan? Oke. Nanti semangat ya menyampaikannya ya. Kami dari kelompok Laba-Laba Pink. Paling manis itu. Full senyum. Nah, kalian full senyum. Kalian full senyum. Senyum. Ingin menjelaskan.
tentang video tadi. Hasil diskusikan. dampak video weh. Yes. Silahkan dituliskan, dituangkan ke dalam tulisan. Tapi kan biasanya kalau kita ngeliat tulisan tuh kita jadi kaku ya. Misalnya kalian bisa menjelaskan sendiri juga lebih keren. Udah tak siapin dianya nanti ke depan. Okta aja yang mau dirapin. Oh, oke. Sip. Ada kendala? Apa tadi? Kelompok kalian apa? Laba-laba pink. Oh, nanti kalian semangat ya. Kami dari Laba-laba pink. Gimana gerakannya? Kami dari Laba-laba pink. Gitu. Oke, sip ya. Silahkan ya dituliskan jawaban kalian. Nanti kalau misalnya terlalu terpaku itu sulit, kalian boleh berekspresi gitu ya. Kamu misalnya kan bisa juga mengungkapkan, misalnya Anda harus membaca teks kan. Sip ya. Oke. Semangat yuk. Nggak apa-apa, ngapain sempurna, nggak bisa sempurna banget sih. Baik, 5 menit lagi. Oh, belum kah? Aduh, iyalah 10 lah ya. Habis itu nanti presentasi 5 jam yakin. Ya. Ini berapa banyak lagi? Berapa? Oke. Suka ribut kamu. Matiin dulu. Matikan. Semangat. Cepat. Tahan emosi. Ini bukan B. Dia kayak yang paling cepat nulisnya. Bisa. Yuk bisa. Jam 12 saya. Harusnya kan kita memang sampai jam 12. Kan 2 jam pelajaran kita. Tapi kita tuh masih ada ngerjakan soal 5 lagi. Gampang, 5 aja. Pilihan ganda tinggal silang-silang. Dipikir lah pastinya. Masa silang-silang ya kan? Semuanya tentang yang tadi kita bahas. Janganlah hitung kancing. Semangat yuk. Sebentar lagi nih kita selesai jamnya. Pokoknya seperti kalian biasalah, percaya diri aja lah presentasi ya. Udah kah? Oke, sip. Nanti nanyanya satu-satu aja kalau kelompok, jangan satu-satu kelompok kamu tanya 3. Kasihan nanti mereka. Mereka pun pada takut kalau Alia yang nanya. Nah, itulah masalahnya ya. Bisa-bisa kita nggak pulang, 1:30 nanti kita pulang. Pertanyaan Alia belum selesai. Kita waktu itu S2 tapi ada terima.
Itu yang paling jarang dijenguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bisa yuk. Sebentar lagi kita. Oke 3 menit lagi ya. Ya 3 menit lagi kita akan presentasi. Semangat, semangat. Kayaknya lewat lah nanti jam kita nih, sih nggak cukup. Ibu juga kalau kelebihan juga poinnya kurang kok. Nanti nggak tepat gitu, Pak. Semangat, ayo. Kita udah selesai harusnya ini. Kenapa nggak ada yang mampu nulis? Rahma, kenapa nggak mampu nulis? Nggak bisa kebaca. Tapi kalau baca tulisan sendiri bisa kan? Tapi kan kau bacanya. Bisa. Nah, kan? Menggunakan sosial media secara positif, misalnya men-share hal-hal edukasi kuliah dan lain, jadi lebih aware Kalau bahasanya susah diturunkan lagi, misalnya kayak cukup men-sharekan hal-hal yang bersifat positif, dah kayak gitu aja. Daripada itu kan kalian juga susah untuk menyampaikannya. Dah, sip. Udah selesai kan kalian? Nanti juga enggak apa-apa sih. Hah? Kalau misalnya Jangan bawa ini ya. jawabnya tuh kalau orang satu nggak bisa tuh sama-sama. Boleh. Iya sama-sama. Nanti ibu juga akan bantu. Jangan khawatir. Oke, sudah ya? Belum. Yang belum kelompok mana nih? Ini ya? Kelompoknya kelompok 4 ya yang belum ya? Berarti kelompok 1, 2, 3, dan 5 sudah semua ya? Oke, kita tunggu sebentar, 1 menit ya. Sudah didiskusikan kan sebelumnya? Tinggal kalian kembangkan lagi. Oke. Masih panjang kah? Nanti maju begini apa? Nggak usah lah. Pakai yang sana. Atau kalau enggak, ini diselip gitu. Maksudnya pas gini posisinya. Udah kah? Belum Bu. Sekitaran paragraf. Paragraf deh. Disederhanakan aja bahasanya, disederhanakan aja. Ya, nggak apa-apa. Kita udah lewat sebenarnya waktunya nih.
Bagaimana kelompok 4 sudah boleh selesai kah? Kelompok 5 sudah ya. Oke. Udah ya? Udah Rama? Ya, sip. Oke, kita tidak perlu harus menyusun lagi kursi karena kalian posisinya seperti ini. Kalian tetap diskusi dengan teman-teman kalian karena kita akan presentasi. Yang siap dulu Ibu tanyakan. Kelompok yang siap untuk maju presentasi pertama? Wis, mantap. Yuk, silakan kelompok. Maju. Silakan kelompok masih sama kan nama kelompok ini? Oke, silakan. Yuk, yang lain disimak ya jawaban teman-temannya. Pastinya kan bahasa kalian akan berbeda untuk setiap materi. Yuk, yang agak keras ya suaranya ya, biar kawan-kawan dengar. Sip. Mereka mau kertasnya? Yang mana? Itu moderator. Kertas moderator. Kertas ini dibawa. Enggak, yang ini tadi ini. Moderator tuh mereka. Moderator. Yuk, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita Buaya hidup. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyampaian diskusi disampaikan oleh teman-teman saya. Suaranya agak besar ya. Analisis masalah yang terjadi dalam video yang kalian saksikan. Jawabannya, dalam tayangan video tadi ada kasus cyberbullying, pembulian melalui media sosial yang dilakukan hingga merusak mental. Dalam video tersebut juga diperlihatkan bagaimana perjuangan seseorang untuk mencapai cita-citanya atau mencapai tujuannya. Hanya dengan ketikan jari, orang lain tidak peduli terhadap sesama. Pada prinsipnya, kasus-kasus seperti ini memang sudah banyak terjadi karena media sosial adalah tempat di mana segalanya sulit tersaingi apabila tidak datang dari dalam diri sendiri. 2. Bagaimana dampak yang terjadi akibat dari masalah sosial yang terjadi di dalam video tersebut? Jawabannya, dampaknya seperti gangguan psikologis atau gangguan kecemasan, gangguan sosial, masalah, malah melalui kegiatan sosial atau menjadi antisosial. Gangguan kesehatan fisik orang yang terkena cyberbullying, terutama fisik, bisa melakukan diet ekstrim yang berbahaya bagi kesehatan fisik, misalnya gangguan makan. Bagaimana upaya kalian sebagai anak generasi muda untuk mencegah hal tersebut semakin terjadi? Jawabannya, upaya pencegahannya mencari hal-hal yang positif dari sosial media, misalnya menonton YouTube yang mengedukasi dan menghibur. Memberikan dukungan untuk orang yang dibully di lingkungan sekitarnya. Gunakan sosial media untuk men-share hal-hal yang positif. Sekian presentasi dari kami. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang pertanyakan, kami persilakan. Ada yang mau bertanya dengan kelompok 1 atau kelompok 3? Ataukah jawaban mereka sudah ngena di hati kalian? Atau kurang tepat mungkin? Atau ada masukan untuk kelompok 3 dari kelompok buaya hidup? Ada? Oke, silakan Dea. Cyberbullying sangat berdampak pada kesehatan psikologis sang korban. Misalkan korban tersebut adalah salah satu teman yang berada di kelasmu, bagaimana upaya yang dapat Anda sekalian lakukan?
Oke ya, paham pertanyaan dari Dea? Kalau teman sekelas kamu yang menjadi korban cyberbullying, bagaimana sikap kamu sebagai temannya gitu? Untuk menjawab pertanyaan dari Dea, yang kami lakukan ketika ada salah satu seorang teman yang dilakukan atas pembulian, yang pertama kali melakukannya adalah melaporkan ke wali kelas atau langsung melaporkan ke guru BK. Baik, itu dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3 memberikan masukan kalau misalnya teman kita di kelas nih, ada yang dibully, misalnya si A. Nanti kalau ibu sebut siko lagi kan. Jadi kalau misalnya ada teman yang dibully di kelas, katanya laporkan kepada wali kelas, laporkan kepada BK. Dan itu adalah solusi yang menurut versi dari Buaya Hidup, itu adalah hal yang terbaik. Dan perlu ibu sampaikan lagi, ibu akan mendukung pernyataan dari mereka. Kalian sebagai teman itu harus merangkul, kan? Merangkul teman kalian yang menjadi korban cyberbullying. Begitu kan? Nah, jangan kalian tinggalkan teman-teman kalian, tapi kalian rangkul. Dan apabila itu sudah mencapai hal-hal yang sangat tidak baik, boleh kalian sharekan kepada wali kelas, kepada guru BK. Baik, seperti itu. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak ada? Oke, gimana Dea? Siap. Baik, jika ada pertanyaan lagi silakan. Cukup. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok siapa yang berani? Wah, semuanya mau maju nih, keren. Oke. Oh, ini tadi terakhir loh mereka. Siapa? Rebutan ya, semuanya mau maju ya. Oke, ibu akan kasih ke kelompok laba-laba pink. Silakan maju. Mau ganti? Cek. Yuk, segera kalian presentasikan. Yuk, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laba-laba pink ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dalam video ini ya. Suaranya agak besar ya. Analisislah masalah yang terjadi dalam video yang kalian saksikan. Pada video tersebut, kita dapat melihat seorang perempuan yang bernama Tika. Ia sedang mencoba menunjukkan dirinya, itu menjadi seorang model. Tapi, pekerjaan model ialah pekerjaan yang harus mempublikasikan diri kepada publik. Hal ini mengakibatkan tidak terhindarnya cyberbullying. Kasihan orang membeli gerakan diri atau dengki, sehingga mereka memberikan tanggapan yang buruk kepada orang tersebut, terutama di media sosial. Hal ini menjadikan korban sehingga menjadi psikologisnya sakit atau down. Bagaimana dapat terjadi akibat dari masalah sosial terjadi dalam video tersebut? Korban yaitu Hinda melalui kondisi emosional yang buruk hingga depresi. Bahkan terlihat di video tersebut korban ingin melukai dirinya sendiri, bahkan sampai ingin bunuh diri. Sedangkan kita tahu bahwa bullying itu tidak perlu. Sehingga kita tahu bahwa bullying tidak pakai bisa untuk korban, apalagi jika korban tersebut memberikan percaya diri yang rendah. Bagaimana upaya kalian sebagai anak yang menjawab dari hal tersebut masalah terjadi? Kita dapat mulai dari diri kita sendiri, seperti menghadapi pilihan bersama orang lain dan membiarkannya berarti menurut reaksinya sendiri. Apabila rasa kita keputusan orang tersebut kurang tepat atau tidak baik, kita dapat menyampaikan dengan cara yang baik dan sopan. Apabila kita memiliki masalah, alangkah baiknya kita harus menceritakan kepada orang-orang yang terpercaya
Artinya kita curhat agar masalah tersebut selanjutnya dapat teringatkan. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada yang bertanya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok laba-laba pink? Sudah jelas? Tadi ada beberapa poin kan yang disampaikan oleh kelompok ini, bahwa itu adalah seorang model. Dia adalah mempublikasikan diri, jadi otomatis itu siap untuk menerima berbagai masukan ya. Oleh karena itu, dari kelompok laba-laba pink mengatakan, jadi harus siapkan diri, mental harus kuat ya, harus sayangi diri kalian. Dan bagaimana jika itu terjadi pada kalian, maka upaya yang bisa dilakukan menurut versi mereka tadi udah Ibu catat, yaitu kita menghargai diri kita. Kemudian kalau itu terjadi di dekat kita, sampaikan secara sopan. Kemudian Ibu juga mencatat tadi bahwa mereka mengatakan curhat kepada orang-orang terdekat. Tadi kalau dari model itu sama bapaknya ya. Nah, seperti itu. Oke. Jika tidak ada, silakan ditutup. Oh, mau tanya? Tadi orang. Baik, Ibu akan masuk ke kelompok berikutnya. Majau Jaya. Oke, kita ke kelompok 2 dulu. Itu Majau Jaya. kalian kelompok berapa sih? Majau Jaya. Iya, kelompok berapa? Iya, mereka kelompok 5 ya. Yuk, silakan segera. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Lebih keras, Matius, suaranya. Masalah video adalah kasus cyberbullying, yaitu mengejek seseorang secara tidak langsung melainkan melalui media sosial, seperti yang terjadi dalam video. Adanya perbuatan mengatai atau menghina orang lain berdasarkan kurang berat badan atau bentuk wajah tertentu, menyatakan merusak mental peserta. Bagaimana dampak yang terjadi akibat masalah sosial yang terjadi dalam video tersebut? Yaitu dampak dari masalah di atas adalah menghancurkan mental seseorang, membuat orang lain merasa bahwa dirinya tidak berguna, dan dampak perbuatannya bisa menyebabkan bunuh diri. Bagaimana upaya kalian sebagai anak generasi muda untuk mencegah hal tersebut semakin harus terjadi? Dan percaya diri dengan apa yang dimiliki akan membuka selalu rasa percaya diri bahwa aku cantik, aku baik, aku tampan, aku bisa. Selama tidak mengusulkan diri pada orang yang melakukan kritikan dan perkataannya dan tidak baik pada diri kita, maka percayalah body can be. Yakini terdapat kita memiliki potensi melihat ke dalam diri sendiri apa yang ada dalam diri dan katakan kepada dirimu setiap hari bahwa kamu cantik, aku tampan, aku adalah diriku dengan segala keistimewaanku dan keunikanku. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Tadi Steven katanya mau nanya. Siapa nama dia? Alfani. Oh, iya. Alfani, silakan pertanyaannya. Karena pada poin pertama tadi ada cyberbullying, apakah ada cara bagi kita itu untuk mengendalikan diri kita sendiri agar kita tidak melakukan cyberbullying tersebut? Oh, Kontrol diri. iya. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita supaya kita itu tidak menjadi pelaku, bukan hanya tidak menjadi korban ya. Tadi seperti yang sudah Ibu katakan, kita juga tidak menjadi pelaku. Bagaimana? Menurut pendapat kelompok Baik-Baik Cemas Kode. Yang lain mungkin ada mau membantu menjawab bagaimana? Kelompok lain?
Tidak, mau jawab aja. Oh, coba jawab. Nanti ibu tegaskan gitu. Oke, ada yang mau menjawab selain kelompok? Menurut kelompok 4, silakan. Ada yang mau menjawab? Yuk, mau jawab kah? Oke, Theo mau menjawab, membantu menjawab katanya. Silakan kepada Theo. Ya, kepada Theo. Theo mau bantu jawab nih. Kelompok kami temanya adalah untuk memahami perasaan korban. Nah, versinya mereka, kita tuh harus paham rasanya jadi korban gitu. Ada rasa, ingat nggak pelajaran kelas 10? Ada rasa ada rasa kena kan? Oke, berarti jawabannya kalau menurut versi kelompok 4, kita tuh harus menumbuhkan rasa simpati dan empati seperti itu kepada orang lain. Bagaimana Alfani? Siap? Sip? Sip, ya silakan. Siang. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya kelompok 5. Kalian terakhir soalnya ngerjakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pulsen ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu analisis permasalahan sosial yang terjadi di dalam video, dampaknya dan upaya untuk mencegahnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi. Nama saya Adiana Surya. Nama saya Dersika Bukia Tahapsya. Nama saya Dersika. Nama saya Dersika. Dan selanjutnya dibacakan oleh Yasin. Analisis masalah yang terjadi dalam video yang kalian saksikan adalah perilaku tidak menyenangkan dengan meminta orang lain secara fisik melalui media sosial secara berlebihan tanpa mengetahui dampak pada Dinda sang korban. Hal tersebut artinya dilihat dengan khayal umum, sehingga siapapun yang melihat kalimat-kalimat yang tidak baik itu bisa saja menjadi ikutan. Kasus inilah yang biasa disebut dengan cyberbullying. Bagaimana dampak yang terjadi akibat dari masalah sosial yang terjadi di dalam video tersebut adalah kerusakan mental si Dinda, karena harus membaca atau melihat komentar-komentar jahat orang lain terhadap dirinya, sehingga membuat Dinda menjadi down atau jatuhnya kepercayaan dirinya. Dinda juga menjadi orang yang tertutup. Bagaimana upaya kalian sebagai anak generasi muda untuk mencegah hal tersebut semakin larut terjadi? Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menjaga atau memberi batasan dalam mengungkapkan sesuatu yang akan berdampak negatif kepada seseorang, memberikan peringatan kepada sesama jika melakukan sesuatu hal yang berlebihan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Poin yang mereka sampaikan adalah ibu tadi terfokus pada upaya yang dilakukan. Kalau kalian tadi upayanya adalah seperti memberi batasan pada diri, kemudian juga mengingatkan jika itu dilakukan oleh orang lain. Seperti itu ya, dengan bahasa yang sopan. Itulah yang disimpulkan oleh kelompok full. Oke, nggak ada yang mau bertanyakan? Kayaknya ada nih, kayaknya udah siap-siap mau bertanya. Silakan, Rahma dari kelompok Majau Jaya. Bagaimana cara diri kita menghadapi jika kita terkena bullying? Nah, pertanyaannya, Bagaimana cara diri kita menghadapi jika kita terkena bullying? nah kalau kita adalah korbannya, seperti apa?
Saya menjawab pertanyaan. Yang pertama, kalian bisa lakukan jika memang itu menjadi kesalahan kalian, kalian seharusnya meminta maaf duluan kepada sang pelaku yang sudah melakukan tindakan kekerasan tersebut. Yang kedua, jika memang tidak ada kesalahan dari diri sendiri jangan takut kepada sang pelaku yang melakukan tindakan kekerasan, karena dari diri sendiri juga tidak ada kesalahan yang akan berdampak kepada pelaku. Jika memang tidak disetujui oleh sang pelaku, Anda bisa langsung mengarahkan kepada orang yang berwenang seperti orang tua, juga bisa langsung ke guru ataupun pihak berwajib jika memang hal itu sudah melakukan kekerasan yang sudah dari jauh. Terus untuk diri sendiri juga seharusnya tetap menganalisis diri sendiri itu seperti apa, apakah menyinggung orang lain atau tidak. Oke, Ibu luruskan ya, bukan luruskan sih, Ibu tambahkan. Ibu tambahkan dari Alia tadi mengatakan kalau kita adalah korban bully, tapi juga kita menjadi korban kekerasan, seperti itu ya? Gitu ya Alia ya? Nah, itu adalah misalnya siapa sih yang harus salah, siapa yang bertanggung jawab. Intinya kalau kalian menjadi korban cyberbullying, yang pertama koreksi diri, begitu ya Alia? Koreksi diri apakah kita memang melakukan hal-hal yang salah, tapi di satu sisi kita harus ingat bahwa cyberbullying dalam bentuk apapun itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi kembali lagi bahwa kita tidak mampu untuk menyaring apa yang orang katakan lewat media sosial. Yang mampu menyaring itu adalah diri kita. Kita tidak menjadi pelaku, kalau kita menjadi korban, abaikan saja. Kecuali hal itu benar-benar sudah keterlaluan. Makanya kalau kalian lihat beberapa kasus itu, beberapa kasus seperti mungkin yang suka ngikutin idol-idol Korea, apa kan? Yang cewek-cewek kan, K-popers, tahu kan kalau misalnya biasanya beberapa kasus itu kenapa cyberbullying itu terus dilakukan, tetapi tidak ada tindakan. Karena apa? Mereka menunggu mengumpulkan bukti-bukti dulu, seperti itu, baru nanti naik kasusnya. Nah, seperti itu juga kita kalau menjadi korban otomatis pertama, blokir orang yang menurut kalian menyakitkan kalian. Kemudian kalau sudah terlalu parah, laporkan, kumpulkan bukti, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah yang paling inti adalah kalian percaya pada diri kalian. Bahwa kalian itu memang punya ciri khas sendiri. Aku ini loh seperti ini. Nah, nggak harus seperti apa yang kamu mau, kan begitu kan? Oke, gimana, ada pertanyaan lagi? Siap, tidak ada katanya. Oke, kalau gitu silakan ditutup dari kelompok. Ya, dari kami asli diskusi kami. Hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan lanjut lagi. Kelompok terakhir silakan. Kenapa sih dia ini ada terus? Itu 90 nanti di-cut, terus di-edit dulu gitu ya. Tapi dia terlambat kan? Kami dari kelompok Pajau Jaya. Ini saksikan hasil analisis kami. Seterusnya saya lanjutkan kepada teman saya Rama Aulia ini.
kriminal terjadi. Sebagai korban cyberbullying, tentu saja kita harus memperkuat diri dengan tidak memikirkan perkataan orang yang tidak bertanggung jawab. Tersebut gunakan media sosial Saya akan melanjutkan suatu analisis dari Rama. Gunakan media sosial secara bijak, meskipun kita tahu bahwa batasan-batasan dalam mengucapkan surat sulit tersaring dengan maraknya penggunaan media sosial. Akan tetapi, hal tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dengan prinsip bahwa diri akan menjaga ketikan tubuh jika sewaktu-waktu hal seperti cyberbullying menimpa diriku. Maka aku harus paham bahwa mereka tidak mengenali aku dan aku tidak menggantungkan hidupku pada mereka yang mengatakan kata atau kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Sekian analisis kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Habis ya kelompok 4 ya, kayaknya penuh pertanyaan ini. Oke, Ibu akan kali ini ke siapa? Silakan kamu mau lempar ke mana? Oke, silakan Alfani. Apakah ada cara bagi kita untuk menyembuhkan pelaku korban bullying yang psikis atau mental yang sudah rusak? Tanggapan kita, Bagaimana? Apakah ada cara bagi kita tuh untuk menyembuhkan korban pelaku bullying yang psikis atau mentalnya sudah jauh rusak? Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu korban cyberbullying yang secara mental dan psikisnya itu sudah terganggu gitu ya? Ya, betul. Silakan. Jawab aja, Stephen. Atau yang lain ada mau jawab? Silakan. Silakan. Bagaimana kelompok 4? Atau ada yang mau menjawab? Oke, silakan Okta. kasih motivasi, Bu. Berikan motivasi, terus tadi Ibu juga ada dengar nih dari sini, ajak liburan gitu ya. Jajak healing, berarti dirangkul ya. Mungkin bisa dibawa ke psikolog pasti, karena kalau sudah menyangkut psikis orang itu mental berarti harus dibawa ke psikolog. Tentu saja kita itu, ranah kita itu hanya sebagai motivator, sebagai orang yang tidak pernah melepaskan diri dari korban cyberbullying. Seperti itu ya. Oke, tidak ada lagi ya pertanyaannya, kayaknya udah cukup ya, karena kita juga sepertinya kalian semangat sekali nih. Ada beberapa lagi pertanyaan, nanti akan kita jawab bersama ya pertanyaannya ya. Oke ya, sip ya. Oke, ditutup aja dulu. Sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baiklah. Silakan sebentar. Dalam waktu hitungan 10 sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, oke. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang berbagai
permasalahan sosial yang ada tadi, masalah kasus cyberbullying, dan Ibu luar biasa, apresiasi sekali, kalian luar biasa memberikan presentasi yang bagus dan tadi banyak sekali pertanyaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, ini ada Ibu siapkan 5 soal aja, anggap aja kuis sebagai pemahaman kalian. Jadi dalam waktu 5 menit sudah dikumpulkan. Oke? Disilang aja. Nih. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit ya, habis itu kita langsung kumpulkan bersama LKPD kalian yang diskusi kelompok tadi. Enggak ada simpulan. Lupa uji semester. Oke, enggak apa-apa. Silang-silang buat enggak apa-apa.
Di sana. Terima kasih sudah datang. Silang-silang deh Kak. Dua menit lagi ya. Oke, udah? Oke, siap. Silahkan dikumpulkan. Sama LKPD-nya tadi ya, kerja kelompoknya. Dikumpulkan semuanya. Silahkan. Oke, sudah? Siapa yang belum? Oh, Petrus Mandala. Kumpulkan. Oh ya kah? Berarti yang kosong itu Dea. Mana punya Dea? Ini. Punya kamu juga? Oh, itu punya dia berarti. Atau nanti ibu deh nyari ya. Ibu tahu ibu bulat-bulat kan? Nggak ada namanya nih. Nih. Silakan. Oke. Oke, sudah ya? Ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Luar biasa. Luar biasa, mantap. Oke. Terima kasih ya atas bukan kerjasama, hari-hari kita belajar. Terima kasih atas segala partisipasi kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyampaikan mungkin kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Udah dapat ya? Udah dapat poinnya kan? Hari ini kita menjadi orang yang harus seperti apa? Percaya diri ya. Harus jadi orang baik, menjadi diri sendiri ya, memberikan hal yang positif kepada orang lain. Baiklah, materi yang berikutnya itu di pertemuan yang berikutnya adalah tentang perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk materi berikutnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini sepertinya sudah cukup. Kita bisa akhiri pembelajaran. Silahkan dipimpin berdoanya, dan ini sudah jam waktunya pulang. Silahkan dipimpin.
Siap. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih juga. Selamat siang.